Ya, kita akan lanjutkan dengan penyampaian firman Tuhan hari ini. Hari ini disadari atau tidak disadari, ada sesuatu yang istimewa hari ini. Bukan saya yang istimewa. Apa? Hari ini adalah hari yang khusus buat mama. Ya. Kemudian berkata, kok papanya dilupakan? Enggak dilupakan, belum waktunya. Ya. Jadi hari ini tanggal 12 Mei itu adalah hari Happy Mother's Day. Coba lihat kiri kanan. Ya, ada ibu berarti bukan saja ibu yang sudah punya anak ya. Tapi seperti saya nggak punya anak, jadi nggak panggil ibu. Saya di mana-mana dipanggil ibu kok. Ya. Ibu bisa saja menjadi ibu secara biologis melahirkan kita. Ya, ada ibu yang tidak melahirkan tetapi menyambung kasih dari ibu kandung. Saya tidak mau kalau jemaat mengatakan itu ibu tiri. Konotasinya sangat kurang tepat, ya. Tapi kita mengatakan ini adalah ibu sambung, ya, untuk melanjutkan kasih sayang ibu kandung. Sehingga konotasinya adalah baik atau positif. Ya. Ada juga ibu yang mengangkat anak. Itu juga ibu. Ibu di dalam gereja, saya pasti dipanggil tidak mungkin Bapak Gembala. Tapi Ibu Gembala. Ibu juga kan? Betul? Nah, berarti saya juga ibu buat semua anak-anak saya di sini. Mulai yang dari kanak-kanak sampai dengan lansia. Posisinya nggak bisa digantikan. Ya, yang lansia bilang itu ibu, itu anak saya. Enggak, ini ibu. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar, ya. Satu benar-benar jadi pergumulan, yaitu ibu bijak. Ibu bijak itu seperti apa? Apa bedanya dengan ibu yang biasa-biasa saja dengan ibu bijak? Ibu bijak itu ibu yang seperti apa sih? Nah, hari ini kita akan belajar dari Amsal. Pasal 31 ayat 1 sampai dengan 9. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Amsal ini sebenarnya dilanjutkan sampai dengan ayat 10 sampai 31 itu tentang bagaimana seorang istri. Tapi Amsal ini bicara dulu tentang figur seorang ibu. Ya, ibu itu adalah bagian dari keluarga. Ibu itu adalah istri kita. Jadi jangan merasa nanti musuh kok bicara tentang ibu, kemudian suami nggak mau dengar gitu. Enggak, bukan ya. Tapi ibu itu kan miliknya ya suami, miliknya bapak bukan? Bapak-bapak punya ibu, coba angkat tangan. Siapa tahu ada yang ngakui. Mana bapak-bapak yang sudah punya istri dan itu adalah ibu di dalam keluarga. Ada? Wah, angkat tangan. Wah, Pak Paul itu nomor 1 dia. Luar biasa. Ya, itu adalah ibu dalam rumah tangga kita. Mari kita akan membaca bagian daripada firman Tuhan ini. Tadi saya sudah berdoa sekalian dengan permulaan upacara. Amsal pasal 1 ayat Amsal 31 pasal 1 sampai dengan 9 yang sudah mendapatkan silakan menyimak. Saya akan membacakannya. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak dasarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan. Dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hei Lemuel. Tidaklah pantas bagi raja meminum anggur. Ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan. Dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Dan anggur itu kepada yang susah hati.
Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, izinkan saya juga menyampaikan Happy Mother's Day. Saya nggak tahu bahasa Mandarinnya, maaf ya Asu, maaf ya Laosi, ya. Cuman bisa Laosi, Musi, Caoan, Cifan. Selain itu jangan diajak bicara lagi, ya. Sampai Cifan aja. Ya. Jadi selamat Hari Ibu untuk kita semua, berbahagia di dalam Tuhan, ya. Nah, jemaat sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam Alkitab, di sepanjang sejarah manusia, kita membaca banyak wanita-wanita yang dipakai Tuhan. Bukan pria saja. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di situ ada Hana, di situ ada Esther, di situ ada Deborah. Ada juga Lydia, ada juga Maria, ada juga Elizabeth. Betul? Ada Febe di sana. Jadi nama-nama yang belum disebut, jangan marah. Ya, itu adalah bagian saja. Bagaimana Tuhan memakai para wanita tanpa menghilangkan peran seorang pria dalam hidup wanita. Dalam hidup keluarga. Tapi khususnya saat ini, kita mau belajar sama-sama bagaimana kita sebagai ibu dalam keluarga menjadi ibu yang bijak. Ibu yang berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Dan bagi para gadis, hai, belajar. Kalau kita sekarang belum menikah, Tuhan belum izinkan punya pasangan. Tapi satu saat akan menjadi ibu. Dengar, belajarlah dari bagian ini. Menjadi ibu yang bijak. Dua orang besar yang menjadi tokoh di dalam kekristenan. Satu orang menjadi pencipta lagu him terbanyak. Boleh kata ribuan lagu him. Dan satu lagi adalah orang itu adalah bapak gereja dari Metodis di abad yang ke-18. Orang berkata kalau ada suami yang sukses di belakangnya ada istri yang mendukung. Tetapi saya bicara hari ini bahwa kesuksesan seorang anak, seorang suami tidak terlepas daripada peran dari seorang ibu. Siapa di belakang ini? Satu orang wanita yang luar biasa. Nama mereka adalah Charles Wesley dan John Wesley. Di belakang mereka ada seorang wanita yang bernama Susanna Wesley. Ini Susanna Wesley. Ia adalah seorang ibu yang sangat teratur hidupnya dan mengatur hidupnya sangat baik. Dia adalah anak bungsu. Susanna adalah anak bungsu dari 25 anak. Dan dia punya anak berapa? 19 anak. Tapi yang 9 meninggal. Dia membesarkan 10 anak. Di sini ada yang anak yang 10? Geleng-geleng zaman sekarang enggak deh. 1 cukup, 2 lebih. Gitu kan? Ya. Tapi dia 10 anak. Dan ciri khasnya adalah semua ibu itu mengatur
anaknya dari hidup sehari-hari, kapan mereka ganti baju, kapan ganti spray, kapan tidur, kapan sekolah, kapan makan, kapan doa keluarga, kapan waktunya saat teduh. Jadi dia itu punya aturan dan dikenal dengan 16 peraturan. Luar biasa saya bilang ini ibu. Sejak usia 5 tahun, anak-anak itu diajar untuk bersaat teduh. 5 tahun. Diajar berdoa, diajar membaca Alkitab. Alkitabnya juga bukan satu bahasa. Kemudian setelah doa, setelah baca firman Tuhan akan diakhiri dengan nyanyian, mazmur. Wow. Dan mamanya berkata, Ibu Susana ini berkata, berapa lama kamu menggunakan waktu kamu untuk santai, untuk main, maka itulah kamu harus bersaat teduh lamanya itu. Permisi tanya, kalau main game berapa jam? Saat teduh berapa? Oh ya, saya bukan anaknya Susana. Oh, bersyukurlah. Ya, luar biasa. Ia melatih anak-anak untuk patuh. Dari umur 1 tahun untuk takut akan tongkat dan menangis dengan suara yang pelan. Tidak boleh selalu wow, wow. Apalagi terantum. Tidak ada. Nangis aja. Mungkin begitu ya. Udah suaranya keras. Hehehe. Pelani lagi. Mungkin gitu ya mamanya. Saya nggak tahu. Artinya apa? Dia itu sejak 1 tahun dididik untuk menghormati otoritas dan menguasai diri. Itu maksudnya. Jadi saya baca, luar biasa ini ya. Dan mereka rutin saat teduh suami istri dan satu keluarga. Sampai satu saat John Wesley mengatakan demikian. Aku lebih banyak mengenal kehidupan Kristiani dari ibuku ketimbang daripada ahli teologi di seluruh Inggris. Luar biasa bukan? Apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita? Mungkin apa yang saya lakukan kepada jemaat selama saya datang. Begitu keras, begitu tegas. Tapi bersyukur gak ada yang pergi ya. Gak ada yang melarikan diri ya. Lebih teratur semuanya. Ya. Nah ternyata bukan Susana aja, Susana belajar. Belajar dari mana? Belajar dari Alkitab. Kita semua belajar. Kita bukan mau jadi Susana ini, bukan. Tapi kita mau menjadi ibu yang bijak. Kenapa mati? Di dalam bacaan kita tadi di ayat 31, ayat pertama itu dinyatakan bahwa Amsal ini untuk Lemuel yang ditulis oleh Agur. Tetapi dalam catatan sejarah tidak diketahui dan tidak ada secara luas Agur itu siapa, Lemuel itu siapa. Tetapi yang ada di situ adalah sebuah gambaran dikatakan. Ada orang yang menafsirkan ini adalah Salomo. Satu gambaran Salomo. Saya tidak menerima, tapi bisa saja terjadi. Tetapi di sini menjadi catatan kita adalah perkataan ini untuk Lemuel. Lemuel siapa? Hanya ada catatan di ayat yang pertama dikatakan Raja Masa. Ya, Masa itu adalah kerajaan di sebelah utara dari Arab. Itu saja yang kita ketahui. Tapi kita tidak sedang bicara tentang geografis. Kita juga tidak sedang membicarakan biografi. Tetapi kita sedang saat ini membicarakan bagaimana saya sebagai seorang wanita menjadi ibu yang bijak.
Kita bisa mengatakan, ya lihatlah itu di KBBI arti bijak itu cerdas, pintar, pandai bicara. Itu saja. Baik. Tapi lebih dalam lagi. Kita mau tahu apa sih di situ ada kata ibu sebenarnya. Cuman kata ibu yang kita lihat. Tapi ibu yang bagaimana yang bisa masuk di dalam Alkitab ini? Tentunya adalah ibu yang disertai dengan kualifikasi bijak. Atau secara hurufiah diterjemahkan sebagai ibu yang bijak ini memiliki arti yang sangat penting. Adakah kualifikasi itu ada di dalam diri kita sebagai ibu? Sehingga kita tahu bahwa kata ibu itu bukan hanya sekedar kata. Dia adalah pendidik utama dan terutama dalam hal membentuk karakter dan nilai-nilai hidup yang luhur dalam diri anak-anaknya ataupun seseorang. Perannya sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak. Karena anak ketika lahir itu ada di tangan seorang ibu. Dan ibu itu ketika lahir anak itu, ibu itu membawa dekat di hatinya, di dirinya. Jadi saya belum pernah menyaksikan begitu anak itu lahir langsung papahnya jaga-jaga. Oh, anak datang. Datang. Tapi pasti dokter dan dokter menyerahkan kepada siapa? Ibunya. Maka ibu adalah harusnya menjadi pendidik utama. Dan terutama bagi anak. Karena papa sibuk dengan tanggung jawab yang lain bagaimana menafkahi, bagaimana memenuhi kebutuhan anak. Berarti ibu adalah seorang pendidik, seorang guru yang pertama dan yang utama. Yang dilihat oleh anak, ini guru saya, ini pendidik saya yang pertama. Makanya dikatakan ibu yang bijak. Peranannya sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak. Ya, saya masih ingat, saya sudah pernah cerita. Kebiasaan orang Indonesia kalau makan, anak-anak itu harus dikejar-kejar mamanya. Kalau saya tidak. Saya bilang kepada orang tua murid, ibu tidak usah kejar. Biarkan dia. Dia lapar, dia akan datang, dia akan minta makan. Begitu yang musuh ya. Ya. Diam saja. Siapkan makanan itu tanggung jawab ibu. Tapi mengejar anak itu untuk makan bukan tanggung jawab ibu. Setelah itu anak itu kapok. Dia duduk makan. Membiasakan diri. Itu adalah pembentukan kepribadian anak untuk dia tahu otoritas. Untuk tahu apa yang dikatakan mama dan papanya. Ini yang istilah ibu bijak. Merupakan apresiasi penghormatan ini. Gelar. Mungkin ibu itu tidak pernah seorang ibu sekolah tinggi-tinggi sehingga anak bisa merendahkan ibu. Itu saya saksikan. Kadang anak mengatakan, mama ini tahu apa, bodoh. Betul. Tetapi ibu dapat gelar, ibu bijak itu adalah gelar penghormatan terhadap peranan mulia dari seorang ibu sebagai pendidik yang bijak dan pembentuk karakter anak-anak. Jadi ketika saya melihat anak-anak itu di sekolah, saya tidak perlu lagi harus bagaimana tentang anak ini. Saya tahu bagaimana keluarga itu mendidik. Karena sebelumnya pasti anak itu di rumah. Setelah usia sekolah dikeluarkan. Nah, kamu masuk sekolah. Jadi saya mendidik, mengasuh anak-anak itu dari sejak mereka. Ya umur 1 tahun ada, 2 tahun ada. Dan bagaimana karakter mereka. Ini ibu bijak adalah gelar. Ini adalah apresiasi. Gelar ibu bijak mengisyaratkan bahwa ibu tersebut memiliki kebijaksanaan, kecerdasan. Kata KBBI ya, cuma itu doang. Kecerdasan, pintar ngomong. Dan pemahaman yang mendalam. Mendalam tentang apa? Tentang anaknya. Sehingga mamanya Lemuel ini memberikan nasihat.
Karena dia tahu nasihat ini penting, nasihat ini perlu. Dan nasihat yang mana? Tidak banyak dia nasihatkan. Biasanya kalau mama paling banyak ngomong. Ingat ya, anak cuma bisa nangkep 2 kata. Ini keluar semua nih. Makanya saya bilang sama mama-mama yang kemarin saya bilang, jangan terlalu banyak ngomong sama anak-anak. Bicaralah dari mata ke mata dulu, telinga, hati. Bicara. Tuhan itu memberikan mata. Mata kita bisa lembut, mata kita bisa melotot. Diam aja, gak usah ngomong dulu. Tatap anak kita. Dalam hati kita doakan dia. Tuhan, saya mau bicara dengan anak saya. Saya mengajarkan begitu kepada anak-anak saya juga. Ketika anak itu bertengkar, anak itu punya masalah, saya cuma menggandeng mereka. Yuk ikut saya ke kantor saya. Yuk ikut. Dua-dua saya pegang. Dua-dua saya gak pukuli, tenang. Saya bercerita sama mereka. Saya lakukan itu. Walaupun saya tidak pernah melahirkan. Tapi hati saya bergejolak dengan kasih sayang buat semua orang. Gelar bijak itu pantas gak disandang sama kita sekarang. Gelar akademik tidak menjadi jaminan menjadi ibu yang bijak. Sekarang kita perhatikan. Dia mampu memberikan nasihat dan pengajaran yang bernilai bagi kehidupan anaknya. Inilah yang dilakukan oleh ibunya Lemuel. Dia itu raja, dia itu orang sukses. Kalau dibilang, mungkin kita ini gak ada raja, ini bicara tentang raja. Iya, anak-anak kita sudah sukses. Bagaimana dengan orang tua kita? Ada dikatakan kalau orang tua adalah raja, maka anaknya jadi anak raja. Tapi kalau anaknya raja, orang tua jadi pembantu. Itu menyakitkan hati saya. Ada ungkapan seperti demikian. Ibu yang bijak itu adalah sebuah apresiasi gelar seorang ibu yang telah menjadi pendidik, yang telah menjadi pembentuk karakter anaknya. Hai anak muda, tidak mudah untuk menjadi seorang ibu. Hormati, hargai. Walaupun ibumu tidak bergelar secara akademik, tetapi Allah memberikan gelar sebagai ibu yang bijak. Inilah gambarannya. Ini hanya sebuah gambaran. Kalau ibu bijak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplor dunia ini. Tetapi kalau ibu yang biasa saja memberikan bantuan ketika anak mengalami kesulitan. Gampang sekali memberi bantuan. Udah nak, biar papa aja. Sudah nak, ibu saja. Nanti kotor, gak usah bantu cuci piring. Gak usah siapkan ini makanan. Gak usah, kamu pakai baju, aduh lama sekali. Gak usah, biar bantu. Semua dibantu. Itu ibu bijak. Ibu yang merasa segala bisa. Anak menganggap anak enggak segala bisa. Yang kedua, ibu bijak itu adalah mengajarkan anak itu belajar dari kesalahan. Kesalahan apapun dia tidak cepat menghukum, dia tidak cepat membentak, tidak cepat dia memaki-maki, tidak. Siapapun yang salah. Ya, siapa di sini yang enggak punya salah? Boleh angkat tangan. Ketika kita salah, ini ibu yang biasa menghukum. Langsung menghukum, membentak. Memaki, memberikan label. Itu ibu yang biasa saja. Termasuk juga bapak yang biasa lah ya. Yang ketiga, memberi contoh yang baik untuk anak-anaknya, memberikan teladan. Ini loh caranya ya, kamu kan tadi bawa gelas begitu pecah langsung. Nah ini bawa gelas tuh seperti ini. Ya, kamu belajar nulis gak bisa. Nih seperti ini, pegang pensilnya. Saya pertama kali bisa pegang pensil bukan oleh guru. Maaf ya, saya bangga kepada mama saya. Almarhum. Pertamalah mama yang mengajarkan saya di bawah lilin. Karena tidak ada listrik, mama mengajarkan saya bagaimana memegang pensil. Mama hanya memberikan peraturan. Ini mama yang biasa. Sukanya pakai peraturan semuanya. Yang berikutnya membiarkan anaknya untuk menemukan keunikan masing-masing. Tidak membandingkannya. Semua anak itu unik.
Saya tanya, anak ini kembar, sama nggak? Enggak tuh Muse, ini begini itu begitu. Diterima nggak? Terima. Dibeda-bedakan, dibanding-bandingkan? Enggak. Kalau ibu yang biasa suka bandingkan. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam bagian apa yang menjadi nasihat daripada ibu daripada Lemuel. Dia menasehati 3 tak, tapi 3 taknya bukan tak umum ya. Tak bukan. Biasanya tak itu tak apa? Oh karena wanita di sini bicara jadi wanita nggak tahu ya. Saya kasih tahu nih ya. Ibu-ibu biasanya nih pada umumnya kita sudah sukses, sudah berhasil. Ini diingatkan oleh ibunya. 3 tak. Yaitu wanita, pesta, takta. Apa? Wanita, pesta, takta. Biasanya pada umumnya orang mengatakan wanita, harta, dan takta. Betul gak? Saya ganti pesta aja. Ya, saya punya alasan. Kenapa pesta? Ya, 3 hal ini yang dinasehatkan ibu daripada Lemuel ini kepada Lemuel. Ingat loh ini semua. Kenapa harus diingatkan? Wanita. Ya, dia bilang lebih berhati-hati di dalam memilih pasangan hidup. Karena wanita dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap seorang pria. Betul? Jadi di sisinya ada wanita itu pengaruhnya besar sekali kepada kaum pria. Saya tidak akan bertanya. Ya, ini sudah nyata ke dalam kehidupan papa saya. Itu saja, cukup. Ya, pakai nama papa dipengaruhi, ya, dipengaruhi itu bukan dijahati, bukan. Tetapi bagaimana roda kehidupan rumah tangga itu pada akhirnya papa banyak berubah. Itu pengaruhnya sangat besar. Itu pertama wanita. Kenapa harus dinasihati masalah wanita? Karena ingat kembali, kisah dari siapa? Raja Salomo. Dia menjadi jauh dari Tuhan. Ketika dia punya istri berapa ratus, sebenarnya selirnya jadi jumlahnya berapa? Ceceng. Betul? Ya. Luar biasa sekali. Kehidupan ini jangan sampai terjadi. Hati-hati yang seiman. Itu penting sekali. Yang seiman saja banyak masalah, apalagi yang gak seiman. Jadi jangan spekulasi. Muse, mungkin ini belum, nanti sudah nikah dia berubah. Emang kamu jamin? Siapa menjamin hari esok? Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi yang pasti adalah harus seimbang. Ini nasihat yang pertama. Wanita dikatakan tadi, wanita itu harus yang seperti apa? Selanjutnya Agur menuliskan ayat 1 sampai 31, wanita yang seperti apa yang digambarkan oleh ibunya ini. Dijelaskan oleh Agur di sana. Istri yang cakap. Ya, kalau istri dikatakan istri yang cakap. Kalau ibu yang luar biasa ya. Beda. Bersyukurlah para pria kalau punya istri yang cakap, tambah cantik itu bonus. Tapi juga menjadi ibu yang bijak. Ini nasihat yang pertama tentang wanita. Yang kedua tentang pesta. Dikatakan di situ biasanya raja-raja dengan kaum bangsawan itu kalau sedang berkumpul mereka tidak jauh dari minum-minuman keras. Jadi ketika minuman keras, mabuk, apa yang terjadi? Pikirannya sudah tidak jernih lagi. Bagaimana saya juga menyaksikan orang-orang yang mabuk dan lebih mudah terbawa emosi. Makanya dinasehatkan. Kalau sekarang mungkin saja bukannya minuman keras. Mungkin juga itu adalah narkoba. Mungkin itu juga adalah hal-hal yang lain mungkin. Yang menguasai pikiran sehingga pikiran ini gak bisa jernih. Ya, narkoba lah, ya kadang juga mungkin kalau udah lagi asik merokok, ya banyak nih jemaah saya yang merokok, saya harus bilang, ini anak-anak saya banyak yang merokok. Gimana kalau satu saat melihat musuh yang merokok?
pendeta sebelum naik mimbar dia ngerokok dulu. Terus jemaat sekalian melihat saya merokok. Gayanya. Bangga gak? Tanya, bangga gak? Terus jemaat bilang jempol. Begitu? Tidak. Sama dengan hati ini sebagai ibu. Ketika jemaat masih hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan itu. Membakar rokok, membakar uang. Karena itu pakai uang belinya. Enggak pakai sandal. Apalagi pakai rumput. Uang yang harusnya buat anak-anak. Uang yang seharusnya membeli mobil. Yang harusnya membeli rumah. Habis dibakar. Sebagai seorang ibu sedih sekali. Setiap jemaat melihat Musa, lihat itu rokok, apalagi minuman keras. Mungkin Musa gak nangis di luar. Tapi begitu pulang, Tuhan aku ibu yang gagal. Jangan beri apresiasi ibu yang bijak. Kalau saya belum melihat jemaat saya bertumbuh. Pikiran menjadi tidak jernih. 2, pesta. Yang ketiga, takhta. Kenapa dinasehati tentang takhta? Supaya engkau jangan melupakan orang kecil ketika engkau sukses. Untuk melindungi orang-orang yang lemah. Ajar mereka. Kasihi mereka. Saya tidak menyadari ya teman-teman. Waktu saya kecil, mama saya itu kalau masak, kami bukan orang kaya, orang biasa saja. Tapi mama itu selalu kalau masak itu udah menghususkan satu mangkok itu untuk tetangga. Dan saya yang selalu kadang adik saya kirim ke si ibu itu ya, kasihan dia. Kirim ya kayak ini. Dari situlah hati saya terus diasah. Saya tidak bisa melihat kesusahan orang lain. Saya sering iba melihat orang yang tidak mampu. Sampai saat ini terus ya. Karena saya sampai melihat orang waktu saya naik mobil bersama teman-teman. Ngelihat seorang laki-laki tua mengais-ngais di tempat sampah. Saya bilang turun. Saya mau tanya bapak itu. Ketika saya pergi, ada hujan, kemudian melihat anak, kasihan saya belum makan. Betul kamu belum makan, ayo kita makan di sana. Hati ini. Apapun, jangan tunggu punya takhta, jangan tunggu punya harta. Tapi setiap saat dan kesempatan, kita selalu mau menolong yang lemah, memperhatikan dan tidak melupakan mereka. Itu nasihat dari seorang ibu kepada seorang yang sudah sukses, yang sudah pintar, gelarnya S1, S2, S3. Ini nasihat untuk semuanya, bukan untuk raja saja. Siapa yang pasti punya ibu? Sekali lagi mesti ingatkan, kasihi mereka, hormati mereka. Pulang dari sini, pergi. Sudah berapa lama kamu merantau di sini dan tidak pernah telepon ibumu? Telepon ibumu, bilang, katakan, Mama I love you. Peluk dia, Mama aku bangga engkau menjadi ibuku. Warning, nasihat itu ada warningnya, ada dasarnya. Ini ada bahaya kemerosotan moral. Jangan sampai kesuksesan atau kemewahan itu menghanyutkan diri kita dan melupakan Tuhan dan orang tua kita. Kemerosotan moral. Yang kedua, nasihat ini diingatkan sebagai warning bahwa harus membangun karakter yang kokoh di atas dasar iman Kristen. Seperti Susana Wesley, dari sejak kecil. Anak itu 1 tahun sudah tahu aturan. 5 tahun harus saat teduh. Tidak ada pilihan. Sehingga kita bisa melihat anaknya. 2 anaknya. Ini hanya 2 dulu yang disampaikan. Sudah luar biasa. Yang ketiga warningnya apa? Berbelas kasihan pada sesama. Jangan tunggu kamu mampu, kaya, berharta baru memberi. Tapi setiap orang
Setiap ada kesempatan. Bukan seberapanya. Tapi seberapa besar hati kita. Yang Tuhan taruh belas kasihan Tuhan. Ada kasih Tuhan yang tidak membelenggu harta kita. Yang tidak membelenggu dan mengunci dompet kita. Tapi berbelas kasihan kepada orang. Kepada orang yang membutuhkan. Untuk pekerjaan Tuhan. Berbelas kasihan. Ini bahayanya. Jemaat sekalian. Akhir daripada nasihat bagian ini. Ada makna teologisnya. Nasihat ini mencerminkan kehendak Allah bagi setiap orang yang percaya untuk hidup kudus, untuk hidup adil dan peduli kepada sesama sesuai teladan dan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Ingat baik-baik apa yang dilakukan Yesus kepada orang sakit, kepada orang yang kelaparan. 5.000 murid-muridnya bilang, biar mereka suruh pulang aja Yesus. Cari aja desa, kampung yang terdekat mereka beli. Di sini kan uang juga gak cukup, makanan juga gak cukup. Tuhan Yesus langsung menegur. Kamu yang harus memberi makan. Jangan tunjuk orang. Tapi lihat diri kita sendiri apa yang sudah dilakukan. Ini maknanya. Ini yang Yesus seorang ibu lakukan. Yesus pernah usia 12 tahun dia sedang orang mau pulang ini dari Yerusalem, ini mana anakku gak ada, sedang tanya jawab. Tapi ketika Maria bilang, anakku cari-cari kamu. Anak itu menurut pulang. Ketika anggur tidak ada, waktu pernikahan di Kana, mamanya bilang Maria, tolong ini orang, ibu. Tenang saja. Dan apa yang dilakukan? Yesus melakukannya. Yesus memberikan teladan sebagai anak. Dia adalah anak yang taat kepada orang tua. Lalu kalau sekarang kita tidak menjadi taat, menjadi pemberontak, menghina orang tua, menghina ibumu, tidak peduli dengan ibumu. Kamu anak siapa? Senyum. Senyum tandanya sadar. Senyum tandanya ketika kita pulang, saya pernah adakan cuci kaki. Saya cuci kaki ibu saya. Karena begitu besarnya dosa saya sama ibu saya. Mama sampai kaget. Saya bertobat Tuhan. Saya harusnya mengasihinya, menghormatinya, tidak menyakiti hatinya. Di akhirnya, inilah ditutup. Kisah seorang ibu lagi. Thomas Alva Edison tidak akan menjadi orang yang besar. Penemu gramafon, mikrofon. Kalau tidak ada seorang ibu yang bisa menerima dia. Karena dia sudah dikeluarkan, dia bukan jenius yang dikeluarkan. Karena bodohnya. Sekolahnya mengeluarkan dan mengembalikannya, tidak sanggup. Tapi ibunya mendidik dia menjadi orang yang jenius. Pertanyaannya adalah, tahukah kamu apa yang sudah dilakukan ibumu untuk diri kita? Sebagai seorang anak sekarang. Lulus S1, punya pekerjaan jadi pengusaha. Apakah itu semua karena usahamu? Ataukah karena ada seorang ibu di balik semua keberhasilanmu? Mari pada pagi hari ini kita mengoreksi. Kita harus bersyukur bahwa kita punya ibu yang bijak yang ada dalam keluarga kita. Memang dia tidak sempurna seperti kualifikasi yang tadi disebutkan. Mungkin dia tidak sempurna untuk kita. Tapi pantas tidakkah dia menerima hormatmu, kasih sayangmu, pelukanmu, terima kasihmu. Pulang dari sini, cari ibumu. Katakan, di momen Happy Mother Days, buat ibumu bahagia dan bangga dengan apa yang sudah ibu lakukan. Kalau engkau sekarang sudah SMA, engkau SMP, engkau S1, engkau sudah jadi direktur, engkau jadi kepala cabang, kepala ini, kepala ini, kepala ini. Bukankah awalnya engkau dalam gendongan dia, dalam asuhan dia, dan dalam didikan yang pertama.